Baik, jadi hari ini kami akan mempresentasikan topik fisika tentang pemanfaatan energi alternatif. Tapi sebelumnya izinkan terlebih dahulu kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ketua Dulma Putra, di samping saya ada Saya DPP Perannya Sastra Media. Baik, sekarang saya akan masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian energi alternatif. Jadi pengertian energi alternatif adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat di sini atau saya langsung simak saja. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi. Misalnya tenaga panas bumi atau geotermal, tenaga surya, tenaga angin, dan lain sebagainya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica bahwa sumber energi alternatif adalah energi yang didapatkan melalui sumber energi yang dapat diperbaharui, bisa dipulihkan atau kekal, misalnya sungai, pasang surut air laut, dan sebagainya. Jadi singkatnya, energi alternatif itu adalah energi pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui, pengganti energi fosil. Jadi energi alternatif adalah energi yang dapat diperbaharui. Telah saya terangkan tadi. Terima kasih. Yang kedua yaitu tujuan energi alternatif. Tujuan utama dari dibuat energi alternatif adalah untuk mengganti energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Oleh sebab itu, energi alternatif mulai dikembangkan oleh manusia, baik itu secara berkelompok masyarakat atau kelompok dalam bentuk perusahaan. Yang ketiga yaitu ada sumber-sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu panas matahari. Pemanasan global terjadi karena energi matahari yang masuk ke bumi tidak dikembalikan. Yang kedua yaitu ada air. Air bisa dijadikan energi alternatif dalam jumlah besar. Apabila dalam jumlah kecil akan sulit menjadikan air sebagai energi alternatif. Yang ketiga yaitu panas bumi. Panas bumi dikatakan energi yang asalnya dari dalam bumi atau inti bumi. Umumnya energi panas bumi sebagai energi pembangkit listrik lewat turbin. Yang keempat yaitu ada biomasa. Sumber-sumber biomasa dapat kita maksimalkan untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif atau energi terbarukan. Yang kelima yaitu adalah angin. Jika angin dapat dimaksimalkan dengan baik, maka bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Dan yang terakhir, sumber-sumber energi alternatif adalah nuklir. Nuklir adalah zat yang berkaitan dengan inti atau energi atom. Nuklir mencegah efek rumah kaca, pemanasan global bisa dicegah dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh dari energi alternatif. Yang pertama adalah tenaga surya. Tenaga surya tidak menghasilkan polusi serta energi yang selalu ada terus-menerus. Yang kedua ada panas bumi. Energi panas bumi banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Yang ketiga tenaga angin. Melibatkan kincir angin untuk menggerakkan generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Yang keempat tenaga laut. Memakai energi kinetik untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat, tenaga air. Aliran air diarahkan ke turbin untuk menggerakkan generator yang dapat mengubah energi kinetik menjadi tenaga listrik. Yang kelima, biogas. Biogas merupakan gas campuran metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah biomasa. Biomasa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah organik sebagai sisa produksi pertanian. Manfaat sumber energi alternatif yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan terhadap fosil, yang kedua tidak mencemari lingkungan, yang ketiga mengurangi dampak pemanasan global, yang keempat meningkatkan kesehatan masyarakat, yang kelima tidak terjadi
kelangkaan. Yang keenam, hemat sumber daya. Yang keenam ada dampak. Dampak positif dapat terus-menerus digunakan dan tidak akan habis sehingga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia yang terus meningkat. Selain itu, energi alternatif juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan zat buangan yang besar. Dampak negatif, terjadinya tabrakan antara burung-burung dan kelelawar dengan kincir angin raksasa atau turbin angin pada pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga berdampak negatif pada makhluk hidup di perairan. Makhluk hidup di perairan seperti ikan dapat mengalami cedera bahkan kematian apabila bertabrakan dengan bilah turbin. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai topik materi energi alternatif. Terima kasih telah menyimak. Kami ucapkan 3, 2, 1.